Chat, it is batik from Malaysia or Indonesia? It's from Indonesia or Malaysia? Malaysia, it is a Malaysian batik. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar dengan tanah air yang jauh lebih melebar. Penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang. Sebenarnya semua Melayu berasal-usul daripada semenanjung Tanah Melayu. Lepas itu disperse, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini Lensa Waktu kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Masih di reaksi sebuah video dari negeri Sabang, Malaysia sana. Kali ini kita akan bereaksi video dari yang satu ini. Ya, tolong dukung channel yang ini dengan subscribe, like, komen, dan share agar video ini cepat berkembang lebih baik lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Anda semuanya yang sudah mendukung channel Lensa Waktu sehingga bisa mencapai seperti sekarang ini. Ini adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi saya, kepada Anda semuanya para subscriber Lensa Waktu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena itu dukungan Anda kepada saya agar saya bisa memberikan video-video terbaik buat Anda semuanya. Baik, kali ini kita akan mereaksi video di mana ya, lagi-lagi dan lagi-lagi di lini masa semakin sering saja negara jiran Malaysia memberikan klaimnya atas apa yang dimiliki dari budaya Indonesia. Kita lihat saja video yang berikut ini. Candi Borobudur sampai Gunung Padang disebut sebagai bagian dari peradaban Melayu dan pusat peradaban Melayu berada di Malaysia. Klaim mengejutkan ini datang dari berbagai akademisi Malaysia. Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya besar. Apakah ini upaya Malaysia mendominasi narasi sejarah Melayu? Isu klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini kembali marak, terutama di dunia maya. Netizen Indonesia dan Malaysia riuh setelah YouTuber terkenal dari Amerika Serikat, iShowSpeed, melakukan streaming di Malaysia pada akhir tahun 2024. Ketika itu, ada warga Malaysia yang memberikan baju batik sambil mengatakan kepada iShowSpeed bahwa batik berasal dari Malaysia. This is Malaysia traditional Malaysia Really? traditional wear batik. Batik? Yeah, you must wear it. You will know batik. Where is batik from? Batik originated in Indonesia. Dari sini Anda bisa bayangkan ya, ketika iShowSpeed ini menanyakan ini batik dari mana begitu ya, tapi dalam bahasa Inggris dari warga Malaysia menjawab ini dari Malaysia. Nah iShowSpeed ini juga nggak kehilangan akal ya, dia coba cari di Google ya. Nah ternyata jawaban di Google itu menyatakan bahwasanya batik itu dari Indonesia. Nah gimana coba ya, kita saksikan lagi videonya. This is Malaysia traditional Really? traditional wear batik. Batik? Yeah, you must wear it. You will know batik. Where is batik from? Batik originated in Indonesia. Jika kita hitung, sangat banyak klaim yang dilakukan Malaysia atas warisan budaya Indonesia, mulai dari rendang, keris, reog, dan sebagainya. Namun yang tidak kalah bahayanya adalah klaim Malaysia atas sejarah Indonesia. Mengapa semua itu dapat terjadi? Kalau kita perhatikan, Malaysia terlambat membentuk sebagai sebuah identitas bangsa, sehingga terkesan baru mencari jati diri mengikuti Indonesia. Malaysia
hanya bisa menasbihkan diri sebagai bangsa Melayu. Itu saja, Malaysia tidak bisa lepas dari bayang-bayang Indonesia, karena Melayu semenanjung tidak akan kelihatan besar tanpa menyenggol apa yang sudah ada di wilayah Indonesia sekarang. Malaysia kesulitan mengklaim diri sebagai bangsa Melayu karena faktanya pusat peradaban Melayu bukan di Semenanjung, tetapi di Sumatera. Orang-orang yang sekarang disebutkan Melayu di sana adalah diaspora suku-suku yang ada di Nusantara. Suka atau tidak suka, 50% lebih orang Malaysia adalah keturunan Indonesia dan mereka membawa budaya itu ke sana. Sebagai contoh, terbentuknya Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya tidak lepas dari peran perantau Minangkabau yang berniaga di wilayah tersebut dan menjadikan suatu pemukiman pada masa kejayaan Kesultanan Melaka. Kesultanan Melaka sendiri didirikan oleh para prameswara yang berasal dari Palembang. Kesultanan Malaka yang dibanggakan oleh banyak pihak di Malaysia sebenarnya memiliki hutang budi besar pada orang Jawa dan Aceh. Saat Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, Kesultanan Aceh dan Demak membantu kerajaan Malaka untuk lepas dari penjajahan Portugis. Untuk menutupi hegemoni sejarah Indonesia dan menunjukkan bahwa Melayu itu besar, beberapa akademisi Malaysia menciptakan konsep ala Melayu atau konsep Mahawangsa Melayu. Belakangan, konsep ini diketahui sebagai alat propaganda yang menggiring logika bahwa Semenanjung merupakan pusat peradaban Melayu. Konsep Mahawangsa yang saya gempitakan di sana sini, konsep Melayu Mahawangsa maknanya konsep Melayu bangsa besar, bersinergi dengan 200 juta lebih umat Melayu di Indonesia, di Brunei, di Cambodia, di Thailand, di Filipina. Kita akan dapat mengangkat semula konsep Melayu Mahawangsa. Hal itu membuat masyarakat Indonesia menganggap konsep ala Melayu sebagai dongeng atau ilusi semata. Dengan menggunakan konsep Mahawangsa Melayu, akademisi Malaysia memasukkan semua peninggalan sejarah Indonesia seperti Gunung Padang, lukisan gua kuno di Sulawesi, Kerajaan Sriwijaya, sampai Candi Borobudur sebagai hasil peradaban alam Melayu. Saat Presiden Jokowi memilih Nusantara sebagai nama untuk ibu kota baru, netizen Malaysia merespon dengan nada protes. Itu terjadi karena pengertian Nusantara versi negeri jiran ternyata berbeda. Dalam Kamus Dewan Melayu Malaysia, istilah Nusantara bermakna Kepulauan Melayu. Dari segi cakupan wilayah, sebenarnya makna Nusantara antara Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Namun istilah Nusantara bermakna Kepulauan Melayu itu yang menjadikan rancu, apalagi di benak warga negara Malaysia. Kata Melayu seolah-olah berpusat di Malaysia. Padahal, kata Nusantara pertama kali digunakan oleh Patih Gajah Mada dalam sumpahnya untuk menyatukan seluruh wilayah taklukan Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Pusat Nusantara kala itu berada di Majapahit dan ibu kota Majapahit berada di Indonesia, bukan Malaysia. Apabila dikatakan dahulu di Nusantara belum ada batasan antara Indonesia-Malaysia, tapi kenyataannya asal budaya dan pusat peradaban itu sekarang masuk teritorial wilayah Indonesia. Mungkinkah Malaysia mengalami krisis identitas jati diri bangsa? Krisis identitas jati diri bangsa itu tampak dengan adanya upaya propaganda Malaysia untuk mendominasi sejarah dan budaya Melayu. Hegemoni Malaysia atas Melayu juga dilakukan dengan mendoktrin superioritas etnis Melayu dengan memunculkan konsep ala Melayu yang mengadopsi konsep Austronesia menjadi semua suku-suku di Nusantara adalah Melayu. Pada awalnya, Malaysia mengungkapkan bahwa konsep ala Melayu tidak ada sangkut pautnya dengan suatu negara di Nusantara. Namun, di sisi lain, Malaysia berusaha mengklaim diri sebagai bangsa dan negara Melayu.
sikap hipokrit ini yang menjadikan konsep ala Melayu seperti benang kusut dan rekayasa Malaysia saja. Sejumlah fakta menggugurkan konsep ala Melayu tersebut. Malaysia sebagian besar Melayu, tetapi pusat peradaban Melayu bukan di sana. Jumlah populasi dan sebaran wilayah Melayu sebagian besar ada di Indonesia. Semakin Malaysia menarik sejarah Melayu ke belakang, maka sejarah Melayu di Nusantara akan kembali ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan yang sejak zaman es, wilayah itulah yang merupakan wilayah pesisir. Selain letak geografis yang mendukung, wilayah itu juga mempunyai bukti sejarah yang valid dengan adanya berbagai situs kuno, artefak maupun prasasti. Bahkan, jika sejarah ditarik jauh ke belakang lagi, ada teori asal etnis Melayu juga berasal dari Homo soloensis dan Homo wajakensis yang berasal dari Pulau Jawa. Selain itu, kebudayaan Jawa, Sunda, dan suku-suku lain di Nusantara mempunyai sejarah tersendiri yang lebih awal dari sejarah Melayu. Teori ala Melayu hanya propaganda dan ilusi yang tidak bisa dibuktikan oleh fakta sejarah. Malaysia tampaknya menghadapi krisis identitas sebagai bangsa yang mendorong upaya klaim budaya dan sejarah Nusantara untuk memperkuat konsep ala Melayu. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa akar peradaban Melayu berada di wilayah yang kini menjadi Indonesia, seperti Sumatera dan Jawa. Propaganda melalui konsep ala Melayu justru memperlihatkan inkonsistensi dalam narasi sejarah Malaysia. Dengan teritorial modern yang jelas, klaim semacam ini sulit diterima dan beresiko merusak hubungan serumpun. Sebagai bangsa besar, Indonesia perlu menjaga warisan budayanya, sekaligus waspada dalam menghadapi upaya propaganda dan klaim budaya yang tidak berdasarkan fakta sejarah. Ya, demikian tadi sebuah video di mana tokoh-tokoh Malaysia, ya, bahkan profesor-profesor di Malaysia memang memperjuangkan jati diri mereka sebagai Mahawangsa Melayu, ya, sebuah negara besar di tanah Melayu sana. Tapi sebenarnya itu bertolak belakang dengan sejarah dan fakta berdirinya Malaysia itu sendiri. Baik, ini menurut pendapat saya. Bagaimana dengan pendapat Anda semuanya? Segera kirim di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan lonceng hitamnya sehingga Anda mendapatkan notifikasi terbaru jika kami menyediakan video terbaru buat Anda semuanya. Sekali lagi terima kasih. Ketemu lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.